Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang, Ibu. Apakah teman-teman? Alhamdulillah baik, Bu. Syukur Alhamdulillah. Oh iya, kemarin ada yang menghubungi Ibu katanya mau konseling. Boleh Ibu tahu siapa yang menghubungi Ibu? Saya, Bu, yang kemarin menghubungi Ibu untuk konseling. Oh, Septi. Lalu yang ini siapa? Oh, ini teman sekolah saya, Bu. Namanya dia. Oh, halo dia. Halo Ibu. Oke, Septi. Jadi gimana, ada yang bisa saya bantu? Sehingga Septi menghubungi saya untuk mengadakan konseling. Iya, Bu, ada. Baiklah, tapi sebelumnya Septi dan dia sudah pernah melakukan konseling. Sudah, Bu. Baiklah, itu artinya kalian sudah tahu apa itu konseling, dan Ibu ingin juga ingatkan bahwa proses konseling juga ada kesepakatan waktu untuk menyelenggarakannya. Jadi di sini Ibu ada waktu 60 menit untuk melakukan konseling. Bagaimana Septi dan dia? Setuju? Setuju, Bu. Oke, jadi Septi, Ibu persilahkan untuk menyampaikan permasalahan atau persoalan yang sedang Septi alami. Saya ingin memberitahu Ibu, tapi apakah Ibu dan dia bersedia untuk mendengarkan permasalahan saya? Tentu saja saya akan mendengarkannya. Iya, Sep, aku juga akan mendengarkan kamu. Jadi begini, mungkin masalah ini tampak sepele atau kecil ya Bu, jadi sebagian banyak orang, tetapi ini sangat penting bagi saya dan mungkin saya ini tidak harus berbuat apa tentang hal itu. Oke, jadi dia di sini akan tahu siapa yang akan saya bicarakan dan saya hanya ingin memastikan bahwa apa yang saya katakan ada dalam kelompok ini tidak akan keluar dari sini. Saya senang kamu mau terbuka. Ibu pikir sebaiknya Ibu mengingatkan lagi bahwa dalam proses konseling ada asas kerahasiaan, di mana cerita yang akan Septi ceritakan nanti hanya Ibu dan dia dan kamu dan Tuhan yang tahu. Orang lain gak akan pernah tahu. Iya, jangan khawatir, Sep. Aku gak akan mengatakan apapun kepada siapapun. Saya tahu, saya hanya memastikan saja. Baiklah, jadi gini, saya mendengar bahwa teman saya ini yang telah 3 tahun menjadi sahabat saya berbicara buruk tentang saya dengan teman-teman lainnya, Bu. Pada awalnya saya ini tidak mengira bahwa hal itu benar adanya, tetapi kemudian saya melihat dia bertingkah aneh kepada saya, misalnya mengabaikan saya ketika saya mengobrol atau berbicara kepada dia, lalu mengatakan sesuatu yang aneh-aneh. Saya pikir kemarin dia hanya menunjukkan sikap dia yang tidak mendukung terhadap saya. Lalu hari ini saya ini merasa dia itu menghindari saya, Bu, yang membuat saya ini hampir tidak pernah bertemu dengannya. Padahal biasanya kita ini selalu bertemu dan bersama, Bu. Aku paham banget saya diperlakukan seperti itu oleh sahabat kamu sendiri. Seperti suatu hal terburuk di dunia ini, di mana itu akan mempengaruhi pikiran kamu dan membuat segalanya tampak seperti drama. Iya, dia benar banget. Ibu merasa apa yang kamu rasakan. Jadi Septi, bagaimana semua itu bisa mempengaruhi diri kamu selama minggu ini? Saya jadi kayak terlalu memperhatikan setiap hal kecil gitu, Bu, memikirkannya seperti berulang-ulang tentang apa yang telah saya lakukan hingga membuat saya ini marah, bahkan marah kepada diri saya sendiri. Saya ini benar-benar tidak dapat memikirkan apapun, Bu, yang telah berusaha keras untuk bersikap baik kepadanya dan menuruti apapun yang ingin dilakukannya. Bahkan jika saya ini tidak menyukainya hanya untuk membuatnya bersikap wajar kembali kepada saya, Bu. Di atas segalanya, saya ini hanya perlu apakah semua itu benar-benar nyata atau hanya ada dalam pikiran saja saya, Bu.
Kenapa kamu nggak langsung tanyakan aja sama teman kamu, bicara tentang itu dengannya dan terus terang saja, misalnya dengan mengatakan, apa kamu marah atau kesal kepada saya atau ada apa sebenarnya dengan kamu terakhir ini? Apakah kamu sudah berpikir untuk membicarakan itu dengannya? Benar yang dikatakan dia. Saya ingin membicarakan hal itu, Bu. Saya tahu saya perlu melakukan hal itu karena hal itu adalah salah satunya cara untuk menyelesaikannya. Akan tetapi saya tidak begitu pandai dalam hal semacam ini, Bu. Maksud kamu dulu kamu sudah pernah mencoba hal semacam itu dan tidak berjalan dengan baik. Iya Bu, rasanya apapun yang saya katakan itu salah dan saya tidak pernah siap untuk menghadapi apa yang akan dikatakan orang dan rasanya itu tidak begitu pandai dalam hal itu akan tetapi saya tahu betul bahwa saya harus melakukannya. Saya terus berpikir bahwa masalah ini akan menghilang secara cepat gitu Bu, tetapi tampaknya tidak begitu dan saya tahu saya perlu berbicara dengan tentang itu sebelumnya. Saya sendiri menjadi gila, saya takut, saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. Mau nggak nyoba di sini hari ini? Maksud Ibu gimana? Jadi semacam ini tidak mampu mengekspresikan diri atau tidak mampu menghadapi situasi yang tidak nyaman. Tampaknya ada sesuatu yang sebelumnya sudah pernah kamu hadapi. Ibu rasa teknik role play atau bermain peran dalam sebuah percakapan sangat cocok untuk permasalahan seperti ini. Dan apakah kamu ingin dengan benar-benar mencoba melakukan di sini bersama ibu dan dia? Bagaimana menurut kamu, Septi? Saya rasa sepertinya teknik bermain peran ini bisa membantu saya ya Bu. Baiklah kalau gitu, apakah ada hal yang perlu ibu dan Septi dan dia ketahui mengenai situasi sebelum kita mulai? Soalnya apa ya Bu? Mungkin kamu bisa menyebutkan apa tujuan yang kamu inginkan dari bermain peran percakapan nanti. Saya hanya ingin tahu apakah teman saya itu marah kepada saya atau apa. Itu alasannya Bu. Apa ada yang lain? Iya, saya merasa ingin bisa memberitahu dia bagaimana perasaan saya sepanjang minggu ini kepada dia Bu. Oke, jadi mengingat tujuannya yaitu mencari tahu perasaan dan untuk menyatakan perasaan kamu sendiri, mari kita pikirkan tentang kapan kamu melakukan percakapan itu dan di mana terjadinya. Maksud Ibu di mana dan kapan secara nyata Bu? Iya, benar sekali. Kami besok ada latihan polis seusai sekolah. Biasanya setelah itu kami perginya berdua Bu, dan saya rasa itulah saatnya yang terbaik untuk berbicara kepada dia. Kamu mau kita berada di tempat latihan badminton? Poli. Iya, ada set. Ya, kami berada di sana sedang melakukan latihan passing Bu. Oke, jadi apakah ada sesuatu di ruangan itu yang dapat kita pindahkan atau kita ubah letaknya agar mirip dengan tempat di mana besok kamu akan bercakap-cakap? Sepertinya tidak ada maksud saya. Biasanya kami berdiri, jadi saya mungkin akan berdiri saja dan tidak perlu ada yang lainnya. Sungguh biasanya hanya memegang bola, tetapi karena saya tidak melihatnya di sini, maka saya cukup berdiri saja, Bu. Oke, jadi kami memahami masalah yang kamu alami dengan sahabat kamu itu Septi dan seberapa banyak itu mengganggu kamu. Kami paham bahwa kamu menginginkan dan membutuhkan percakapan terbuka dan jujur dengannya, tetapi sulit bagi kamu untuk melakukan itu. Jadi kami juga dengar kamu katakan bahwa kamu ingin mengetahui perasaannya dan kamu ingin dia mengetahui perasaan kamu sebagai hasil percakapan itu. Kami tahu kapan dan di mana percakapan itu terjadi. Nah, sekarang hal terakhir yang perlu kamu lakukan sebelum kita memulai adalah meminta persetujuan dari dia untuk berperan sebagai sahabat kamu. Baiklah kalau begitu. Dia, apakah kamu mau berperan sebagai sahabat saya? Tentu saja saya mau.
Oke, jadi dia, apa kamu punya pertanyaan untuk Septi sebelum kita mulai? Tentu saja saya mau. Oke, jadi dia, apakah kamu punya pertanyaan untuk Septi sebelum kita mulai? Saya bertanya-tanya apakah Septi bisa memberitahu sedikit tentang seperti apakah sahabatnya itu agar saya bisa memerankannya dengan lebih baik. Pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana Septi? Sulit dikatakan seperti apa dia biasanya dengan semua hal yang terasa begitu berbeda selama seminggu ini, Bu. Bicaranya itu lantang dan sangat ramah, lucu. Semua orang itu senang berada di dekatnya dan dia itu benar-benar berjiwa pemimpin. Dia selalu memiliki ide-ide bagus dan biasanya membuat keputusan untuk semua orang atas peristiwa-peristiwa sosial, kumpul-kumpul dan semacamnya. Akan tetapi dia juga bisa sangat defensif gitu Bu, dan reaksinya itu kadang aneh dan tidak menghargai orang lain, ya semacam itulah Bu. Saya rasa itu cukup membantu. Oh iya, Kasih, dan Septi. jangan bersikap lembut kepada saya, maksud saya sedikit keraslah kepada saya, jadi saya kan siap jika situasinya besok akan seperti itu. Oke, terima kasih. Dan Septi, kalau kamu tidak keberatan, Ibu akan mengamati kamu dari sini seperti ini. Dan jika selama bermain peran kamu merasa menemui jalan itu, dan yang akan Ibu lakukan nanti disebut dengan doubling. Artinya Ibu berbicara atas nama kamu, mengatakan yang hal Ibu yakin tidak terucap untuk membantu kamu. Mengatakannya boleh? Tentu boleh Bu, itu bisa sangat membantu. Bagus, dan saat Ibu melakukan hal-hal itu, Ibu akan langsung mengatakannya. Ibu ingin kamu menerima apa yang Ibu katakan atas nama kamu dan mengulanginya keras-keras untuk diri kamu sendiri atau ubahlah agar lebih mencerminkan perasaan kamu, lalu ucapan keras-keras. Paham? Saya paham Bu. Oke, sekarang bayangkan besok akan hampir sama seperti ini, kamu mengalami hari seperti biasanya, dengan anggapan tidak ada yang berubah, dan sekarang waktu latihan badminton voli berakhir dan semua orang sudah pergi, tinggal kalian berdua yang berlatih di tempat itu. Baiklah Bu. Sekarang tinggal kamu dan sahabat kamu. Siapa namanya? Namanya Anissa Bu. Oke, sekarang tinggal kamu dan Anissa di tempat latihan sedang melatih pukulan voli kamu. Kamu terlibat dalam percakapan yang perlu kamu lakukan dengan Anissa saat kamu sudah siap. Oke, tapi ini sulit, saya bisa melakukannya. Kamu bisa. Kami semua mendukung kamu. Oke Anissa, saya ingin membicarakan sesuatu dengan kamu. Iya. Oke, tentang apa? Akhir-akhir ini, terutama minggu ini, perilaku kamu itu berbeda kepada saya. Maksudnya apa ya? Kamu tidak seperti diri kamu. Iya, iyalah. Saya tetap seperti diri saya. Apa maksud kamu? Saya ini merasa kamu itu memperlakukan saya itu secara berbeda dari sebelumnya, dan saya bertanya nyatanya. Maksud kamu apa? Bu, saya tidak bisa melakukan ini. Ikuti perkataan Ibu ya. Hal ini penting untuk saya. Saya membicarakan tentang apa yang saya rasakan. Saya merasa kamu mengabaikan saya selama seminggu ini. Kalau memang begitu, lalu apa? Saya bertanya-tanya apakah saya melakukan kesalahan sama kamu? Saya tidak tahu. Mungkin tidak tahu lah. Anda jadi kelabakan. Saya tidak tahu, mungkin semestinya tidak. Karena kamu sudah lama jadi sahabat saya dan sangat menyakitkan untuk
berpikir bahwa itu akan berubah. Mungkin saya ini hanya benar-benar merasa kamu marah kepada saya. Saya itu sangat peduli dengan persahabatan dan tidak ingin kehilangan kamu. Minggu ini, kamu ini benar-benar berat bagi saya dan saya merasa terluka dengan sikap dan perlakuan kamu. Oke, jadi mari kita bicara. Saya tidak ingin melukai perasaan kamu. Sungguh, saya kadang-kadang merasa kamu berada di bawah saya dan kamu berusaha terlalu keras. Kamu seharusnya tidak tahu sekarang bahwa kita memang bersahabat. Kamu tidak harus selalu berusaha begitu keras. Kadang-kadang agak mengganggu, saya merasa seharusnya membicarakan hal itu dengan kamu. Dan tidak bertingkah seperti itu. Saya benar-benar tidak ingin melukai perasaan kamu. Akan tetapi, sekarang saya tahu saya telah melukai kamu. Saya minta maaf. Benarkah maksud saya kamu ini masih menginginkan saya menjadi sahabat kamu dan kamu hanya ingin saya sesekali memberi ruang untuk kamu? Iya, benar. Saya bisa melakukan itu, pasti bisa, selama saya tahu kamu tidak marah kepada saya. Oke, Septi. Apa sudah merasa lega? Iya Bu, iya saya lega, saya rasa besok saya bisa melakukannya. Bagus, baiklah sekarang kita bisa bicara santai kembali dan saya ingin mendengar reaksi dan juga pendapat dia dan juga Septi setelah melakukan teknik bermain peran tadi. Jadi dia bagaimana? Keren Bu, saya jadi tahu bahwa karakter setiap orang itu berbeda-beda dan untuk Septi, saya rasa kamu harus melatih keberanian kamu untuk mengungkapkan sesuatu yang ingin kamu sampaikan agar kamu tidak langsung mengambil kesimpulan tanpa mencari tahu sebabnya. Benar sekali dia. Nah, untuk Septi sendiri bagaimana? Saya merasa lega dan senang Bu, akhirnya saya tahu apa yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan permasalahan saya. Dan terima kasih dia sudah mau berperan menjadi sahabat saya dan terima kasih juga untuk nasihatnya. Saya akan mencoba melatih rasa berani yang ada di dalam diri saya. Iya, sama-sama Septi. Semangat ya. Baiklah, dari pendapat semuanya, sepertinya kalian sudah paham untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan melalui teknik role playing atau peran, dan tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Sudah 60 menit kita melakukan konseling. Sebelumnya Ibu mohon maaf karena harus mengakhiri konseling ini karena Ibu ada kegiatan lain. Tapi jika permasalahan Septi belum dapat teratasi atau mungkin ada persoalan baru, bisa kita jadwalkan untuk kegiatan konseling selanjutnya. Dan kalian bisa menghubungi Ibu. Baiklah, Ibu akhiri kegiatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas waktunya. Iya, sama-sama.